Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah penonton semua, teman-teman semua, ini satu pertanyaan yang saya agak susah sebenarnya untuk jawab ya. Tapi dalam satu sisi pun saya sedih untuk menjawab. Kenapa pertanyaan ini ada? Bagi teman-teman yang mengikuti saya sejak lama dulu, sebelum ini saya fokus kepada memberikan info-info tentang TKI, tentang warga asing yang ada di Malaysia ini, bagaimana cara keluar daripada Malaysia ini ketika masa Covid ini, masalah kedutaan, tentang macam mana STIO di immigration, pendaftaran online di immigration, dan tentang cara-cara lah bagaimana supaya warga asing ini bisa pulang ke negara asalnya termasuk Indonesia. Jadi karena itulah pertanyaan itu muncul di komen-komen YouTube saya, ada juga yang di Facebook, ada juga yang di IG. Saya tidak akan menampilkan pertanyaan itu karena ini tentang privasi ya. Takut nanti itu membuat malu kepada orang yang bertanya. Tapi ramai juga lah teman-teman kita ini yang bertanya, yang memberikan komen bahwa sebenarnya mereka ketika balik kampung itu sangat menyesal. Tapi dalam satu sisi mereka pun kata memang ada sisi positifnya, bisa jumpa keluarga, bisa berkumpul keluarga ketika Ramadan kemarin, ketika raya kemarin, raya puasa, raya haji ya. Tapi setelah itu bahagia itu hanya sekejap katanya. Ketika sudah berjumpa dengan keluarga, rupanya tidak bisa masuk lagi ke Malaysia. Disitulah mereka penyesalan itu rasanya sangat besar. Ya, kalau dikatakan menyesal, bagi saya ya memang menyesal juga ya. Saya pribadi pun hari itu mau balik kampung juga waktu puasa Ramadan. Saya mau balik kampung karena ingin beraya di kampung bersama keluarga. Saya tidak pernah seumur hidup tidak beraya di kampung, raya Idul Fitri bersama keluarga, tidak pernah lagi. Baru tahun ini saya pertama kali untuk tidak berhari raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung. Ya, akhirnya saya ingin balik waktu Ramadan itu, tapi keluarga yang di sini, ada saudara saya ramai di sini memberikan saran supaya jangan balik dulu. Karena katanya kalau kita balik sekarang nanti tidak tahu kapan bisa masuk. Saya pun berpikir, saya pun rasanya susah untuk menerima saran itu. Tapi demi kebaikan saya terimalah saran itu dan akhirnya saya bertahan di Malaysia hingga sekarang ini. Ya, karena pun di Malaysia pun visa saya masih aktif ya. Dan ketika saya pikir lagi, ada untung juga saya ada di sini, saya tidak balik kampung. Karena kalau saya balik kampung mungkin keadaan saya sama seperti yang ramai bertanya ini, mungkin saya pun akan menyesal balik kampung. Tapi kita jangan khawatir, mudah-mudahan Covid ini cepat selesai. Tapi akhir-akhir ini pun saya risau juga ya, karena kita sudah dengar berita, atau bagi yang lihat TV, lihat berita, bahwa akhir-akhir ini ada varian baru atau bentuk terbaru daripada virus COVID-19 ini. Ini pun kan berawal daripada Eropa sana. Tak silap itu di Inggris sudah banyak yang kena oleh COVID-19 yang varian terbaru ini. Jadi kita rasanya berpikir kapanlah selesainya COVID-19 ini ya. Tapi kita sama-sama berdoa COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa hidup normal kembali seperti biasa. Dan ketika ada yang tanya kapan boleh masuk ke Malaysia ini lagi, ya tentunya yang bisa jawab ini adalah kerajaan Malaysia ya. Dan kerajaan Malaysia pun akan melihat bagaimana perkembangan terkini daripada COVID-19 ini. Karena kerajaan Malaysia tidak mau sembarang menerima warga asing untuk masuk ke Malaysia. Sama-sama kita tahu di Malaysia ini kan sudah banyak upaya kerja keras yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk membendung COVID-19 ini, supaya jangan merebak lebih luas lagi dan supaya bisa diminimalisir atau dikurangkan orang yang terkena gejala COVID-19 ini. Makanya sampai saat ini kerajaan Malaysia masih melarang warga asing termasuk dari Indonesia untuk masuk ke Malaysia ya. Tapi ada juga yang saya dengar akhir-akhir ini bagi yang suami atau istri warga negara Malaysia itu sudah bisa masuk dengan ada syarat yang perlu disiapkan ya. Jadi itulah penonton dan teman-teman semua, ujung-ujungnya memang karena COVID-19 ini. Dan untuk pengetahuan kita bersama, PKPB ini di Selangor ini akan berakhir 21 Desember 2020 ini. Apakah PKPB ini berlanjut atau tidak? Sama-sama kita tunggu informasi daripada kerajaan Malaysia. Jadi untuk kepada teman-teman penonton atau siapa saja yang telah balik kampung ke negara asal termasuk Indonesia, bertabahlah dulu. Menyesal boleh, tapi bukan berarti kita harus putus asa. Karena kita tahu bahwa Allah itu Ar-Razzaq,
Maha pemberi rizki. Rizki Allah ini luas. Jadi jangan pernah berhenti usaha, jangan pernah berhenti berdoa. Mudah-mudahan nanti dengan ada COVID-19 ini ada hikmah semua. Yang mungkin biasanya merantau ke negeri orang, tapi dengan COVID ini tiba-tiba ada pekerjaan di kampung. Karena bagi setiap yang mau berusaha pasti akan banyak jalan, pasti akan banyak caranya. Jadi itulah perantau semua, teman-teman semua. Mudah-mudahan keadaan ini cepat berlalu dan akhirnya kehidupan kita normal kembali. Jadi saya doakan kepada kita semua yang menonton video ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran, diberikan ketabahan dalam menghadapi hidup ini. Mudah-mudahan rezeki kita semakin dilancarkan, semakin berkat. Yang belum dapat pekerjaan mendapat pekerjaannya, dan segala semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, kalau ada komen, saran untuk video yang akan datang, mohon komen di bawah. Ataupun ada info terbaru, boleh juga komen di bawah. Dan juga yang paling penting adalah ada teman-teman yang bertanya, kenapa nggak buat video lagi tentang info warga asing, info TKI di Malaysia ini? Ya, kalau ramai permintaan, kemungkinan nanti saya akan buatkan kembali. Jadi itu saja, terima kasih. Jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.